Bank Indonesia secara resmi mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November 2025. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75%. Sejalan dengan keputusan tersebut, suku bunga deposit facility tetap berada di angka 3,79%, sementara lending facility dipertahankan pada level 5,50%. Keputusan ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan dorongan pertumbuhan, terutama di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian. Perlu dipahami bahwa BI rate merupakan instrumen utama kebijakan moneter Bank Indonesia. Suku bunga acuan ini menjadi referensi bagi perubahan dalam menentukan suku bunga kredit dan disimpan. Oleh karena itu, kebijakan BI rate memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek ekonomi, mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi dunia usaha, hingga arus modal asing. Dengan mempertahankan BI rate pada level 4,75%, Bank Indonesia menunjukkan sikap prudent atau kehati-hatian dengan tujuan menjaga stabilitas makroekonomi tanpa menghambat momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan diambil mempertimbangkan kondisi inflasi yang masih terkendali. Bank Indonesia menilai bahwa laju inflasi di Indonesia tetap berada dalam sasaran kebijakan, yaitu 2,5% dengan kisaran plus minus 1%. Inflasi yang terjaga menandakan bahwa tekanan harga masih dapat dikendalikan sekaligus mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif stabil. Stabilitas inflasi menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi, karena inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, sementara inflasi yang terlalu rendah dapat mengidentifikasikan kelemahan yang pemerintahan. Pemirsa, di sisi eksternal, perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan. Pelambat pertumbuhan ekonomi dunia, kebijakan suku bunga ketat di negara maju, serta ketegangan geopolitik internasional telah menciptakan volatilitas di pasar keuangan global. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal di negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas rupiah sangat krusial untuk menjaga kepercayaan investor, mengendalikan inflasi impor, serta memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi domestik. Bank Indonesia akan terus melakukan langkah-langkah stabilisasi termasuk melalui intervensi di pasar valuta asing, pengelolaan aliran modal, serta optimalisasi cadangan devisa agar nilai tukar rupiah tetap sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia. Pemirsa, selain menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter yang efektif berarti kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat diteruskan secara optimal oleh sektor perbankan kepada dunia usaha dan masyarakat. Dalam hal ini, Bank Indonesia terus mendorong agar suku bunga kredit perbankan dapat menyesuaikan secara bertahap sehingga dapat mendorong penyaluran kredit dapat lebih difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Bank Indonesia juga memastikan bahwa likuiditas di sistem keuangan tetap terjaga. Likuiditas yang memadai sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan mencegah terjadinya tekanan di pasar keuangan. Dengan likuiditas yang cukup, perbankan memiliki ruang yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan di sektor real. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap upaya pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
khususnya dalam mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi swasta sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya berfokus pada kebijakan moneter konvensional, Bank Indonesia juga terus memperkuat sistem pembayaran nasional. Mengembangkan sistem pembayaran digital dinilai mampu meningkatkan efisiensi transaksi, menekankan biaya ekonomi, serta memperluas inklusi keuangan. Transformasi digital di sektor sistem pembayaran juga sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan transaksi non-tunai. Bank Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa inovasi di sektor ini tetap aman, andal, dan mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Secara makro, keputusan mempertahankan BI rate di level 4,75% ini mencerminkan strategi kebijakan yang seimbang antara stabilitas dan pertumbuhan. Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada angka-angka moneter semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan pelaku masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi jangka menengah dan panjang. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa kedepannya akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik secara sesama. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang keberlanjutan dan inklusif. Dengan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, pemerintah, dan selaku pelaku ekonomi, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tetap stabil dan tumbuh secara kesinambungan di tengah tantangan global yang dinamis ini. Jadi kesimpulannya adalah keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan atau yang disebut dengan BI rate pada level 4,75% merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini menunjukkan sikap prudent atau yang disebut dengan kehati-hatian di tengah situasi global yang masih diliputi ketidakpastian seperti perlambatan ekonomi dunia, kebijakan moneter ketat di negara maju, serta dinamika geopolitik internasional. Dengan menahan BI rate, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas inflasi yang saat ini berada dalam sasaran kebijakan sebesar 2,5+1%. Sebagai indikator terkendalinya tekanan harga dan stabilnya daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah yang menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan investor dan mencegah inflasi impor. Upaya stabilisasi dilakukan melalui berbagai langkah seperti intervensi di pasar valuta asing, pengelolaan arus modal, serta optimalisasi cadangan devisa. Bank Indonesia juga menekankan pentingnya transmisi kebijakan moneter yang efektif agar sektor perbankan dapat menyalurkan kredit secara optimal kepada dunia usaha. Penyaluran kredit diarahkan untuk mendorong sektor-sektor produktif yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, BI memastikan likuiditas sistem keuangan tetap memadai agar perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai motor pembiayaan sektor real secara berkelanjutan. Dalam menghadapi era digital, Bank Indonesia turut memperkuat sistem pembayaran nasional berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi,
memperluas inklusi keuangan, serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Transformasi ini menjadi bagian dari adaptasi terhadap perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang semakin bergantung pada transaksi non-tunai. Secara keseluruhan, kebijakan mempertahankan BI rate di level 4,75%. Ini merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Di tengah tantangan global yang dinamis, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memantau perkembangan ekonomi, memperluas koordinasi dengan pemerintah, dan menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi, kestabilan nilai tukar rupiah, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan.